Saran Nur juga mengingatkan pemerintah mengenai dampak kebijakan penghapusan honorer. Dengan asumsi satu tenaga honorer punya 2 anak dan 1 istri ataupun suami, maka akan ada banyak sekali yang terkena dampak PHK honorer. Halo sahabat semua, sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRC. Channel pembelajaran berbagi tentang informasi CPNS dan juga informasi honorer maupun P3K terbaru. Baik sahabat belajar, di sini kita akan menjelaskan atau menginformasikan informasi terbaru, yaitu yang kita kutip dari cpnn.com. Informasi dengan topik bisa dibayangkan jika honorer dihapus mulai 28 November. Isran Nur gerak cepat terkait dengan isu-isu bagaimana penyelesaian honorer di tahun 2023. Silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Untuk sebelumnya tetap saya ingatkan untuk sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih untuk sahabat semua. Langsung saja kita mulai, yaitu yang dikutip dari jpnn.com dengan topik yaitu bisa dibayangkan jika honorer dihapus mulai 28 November. Isran Nur gerak cepat. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengatur bahwa mulai 28 November 2023 struktur kepegawaian di Indonesia hanya mengenal 2 jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Jika ketentuan di peraturan pemerintah tersebut benar-benar diterapkan, maka mulai 28 November 2023 tenaga honorer dihapus atau ditiadakan. Isran Nur, Ketua Umum APPSI periode bakti 2022-2023, pengganti Anies Baswedan, sudah sejak awal merasa resah dengan aturan tersebut. Sesaat setelah resmi menjadi ketum APPSI pada 26 Oktober 2022, Gubernur Kalimantan Timur itu langsung menyatakan menolak tegas jika penghapusan tenaga honorer dilakukan begitu saja tanpa gajian. Dipikir-pikirlah, jangan asal hapus honor itu, ungkap Isran Nur saat memberikan sambutan dalam acara Prarapat Kerja Nasional di Balikpapan 26 Oktober 2022 silam. Saat itu, Isran Nur juga mengingatkan pemerintah mengenai dampak kebijakan penghapusan honorer. Dengan asumsi satu tenaga honorer punya 2 anak dan 1 istri ataupun suami, maka akan ada banyak sekali yang terkena dampak PHK honorer. Bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor, padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita Pemda semuanya, tegasnya di acara yang dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kala itu, Isran Nur juga menyampaikan usulan agar rencana penghapusan honor dibahas bersama seluruh anggota APPSI. Isran Nur gerak cepat. Harapan agar APPSI dilibatkan dalam pembahasan rencana penghapusan honorer di daerah pemerintah pusat. Pada Rabu 18 Januari 2023, Menpan RB Abdullah Aswarna Anas mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi membahas nasib honorer. Hadir dalam rakor itu antara lain Ketum APPSI Isran Nur, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia Bima Arya, maupun juga Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan, ujar Menpan RB saat rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN di kantor Kemenpan RB Jakarta Rabu 18/1. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
2 hari setelahnya, 20 Januari 2023 di acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Utara UGM dan pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Israr Nur bicara lagi soal nasib honorer. Dia terang-terangan minta dukungan dari para akademisi UGM terkait dengan gagasan untuk mempertahankan tenaga honorer di daerah. Semoga bentuk sesuatu dukungan dari Ketua ABF ini bisa berjalan dengan lancar. Yang dimaksud Israr Nur tentunya soal bagaimana solusi terbaik penyelesaian honorer, termasuk merumuskan sebagai draft kebijakan yang akan disodorkan kepada Menteri Azwar Anas. Kami ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan tenaga honor ini. Kita sudah rapat dengan Kemenpan RB dan mendapatkan tugas untuk membuat rumusan-rumusan di daerah, kata Israr Nur dalam keterangan resmi di Samarinda. Mudah-mudahan Ibu Rektor UGM bisa membantu. Jika bisa UGM mempelopor ini akan jadi luar biasa, dan kami seluruh Pemda akan memberikan dukungan yang besar bagi UGM. Pada acara yang juga dihadiri Ganjar Pranowo dalam kapasitasnya sebagai Kagama periode 2019-2024, Gubernur Israr Nur mengatakan permasalahan tenaga honorer harus dicarikan solusi bersama karena sekitar 2,7 juta tenaga honorer tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pria kelahiran 20 September 1950 itu mengatakan jika dilakukan PHK terhadap honorer maka berapa juta penduduk yang akan terdampak, mengingat negara tidak bisa memfasilitasi untuk lapangan pekerjaan baru di luar pemerintahan. Baik, sampai di sini informasi yang bisa kita sampaikan untuk sahabat semua. Semoga bermanfaat. Salam sahabat belajar, salam sukses.